Oke, jadi pengertian dari cloning manusia. Cloning manusia itu sendiri adalah proses reproduksi aseksual yang menghasilkan individu baru secara genetik dan identik dengan induknya. Itu. Tapi secara hukum di Indonesia itu cloning manusia tuh belum diatur secara khusus dan umum dan dianggap ilegal karena bertentangan dengan reproduksi yang diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang sah. Dan menurutnya itu tidak sesuai dengan norma agama serta etika. Selain itu juga menurut hukum Islam, uh, di hukum Islam itu mengharamkan tentang cloning manusia dikarenakan menimbulkan masalah kayak nasab, kewarisan, dan institusi perkawinan seperti itu. Nah, menurut hukum positif Indonesia itu cloning manusia itu terbagi menjadi tiga. Kayak seperti cloning manusia itu dianggap sebagai eksplisit atau tidak diatur dalam peraturan undang-undang Indonesia, tetapi tindakan cloning ini dianggap melanggar pasal 127 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, tentang apa? Di sini tentang upaya kehamilan di luar alamiah yang diperbolehkan bagi suami istri yang sah dan dengan syarat tertentu. Terus yang kedua itu dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 dan mengatur bahwa reproduksi dengan bantuan hanya diboleh dilakukan oleh suami istri yang sah dan infertil dan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut dan dilakukan oleh kesehatan kompeten dan fasilitas tertentu. Dan yang ketiga yaitu cloning manusia. Nah, cloning manusia ini belum memiliki regulasi yang khusus. Nah, dan tapi dari segi hukum kesehatan, cloning itu dianggap ilegal karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dalam cloning dalam perspektif hukum Islam. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama itu dalam hukum Islam di Indonesia itu melarang cloning manusia karena berdampak negatif dalam institusi perkawinan, nasab, perwalian, kewarisan, dan tanggung jawab ayah kepada anaknya. Nah, maka dari itu kan karena nasab anaknya hasil cloning itu tidak jelas dan dapat merusak tatanan hukum keluarga dan sosial. Terus menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengharamkan cloning manusia itu dikarenakan bertentangan dengan proses penciptaan manusia secara alami menurut ajaran agama kita yaitu agama Islam. Dan yang selanjutnya itu dalam aspek etika dan moral. Nah, di sini itu ada dua juga penjelasannya. Dalam aspek etika dan moral, cloning manusia menimbulkan masalah etika dan moral, termasuk dalam potensi kerusakan sosial seperti homogensi manusia yang berbahaya jika digunakan, dan juga menjadi kekhawatiran dalam kajian medis sosial pada di Indonesia ini. Terus etika reproduksi buatan ini juga menuntun adanya batasan pengawasan yang ketat serta penolakan terhadap cloning dan tujuan komersial reproduksi tanpa ikatan perkawinan yang sah. Jadi yang terakhir ini penjelasan terkait perkembangan regulasi. Nah, dari DPR Indonesia ini untuk mengatasi cloning manusia itu dalam revisi RUU Kesehatan, tapi juga belum ada munculnya atau keluarnya aturan khusus yang mengklaim secara rinci gitu terkait masalah cloning ini dalam bab teknologi yang medis. Dan diharapkan undang-undang yang akan datang itu akan ada gitu. Terus sampai saat ini juga perlindungan hukum bagi manusia cloning itu belum jelas. Tapi juga dianggap jika dianggap manusia seutuhnya maka dia nanti akan memiliki hak sama seperti kita, yaitu hak hukum perdata, hak tata usaha negara, hak yang berlaku pada warga negara Indonesia pada umumnya. Oke, selanjutnya masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya di sini tuh cloning manusia tuh di Indonesia belum diakui atau belum dihukumi secara hukum positif, tapi tetap dianggap melanggar ketentuan yang ada tentang reproduksi secara ilmiah. Dan secara hukum etika, cloning manusia ini dilarang. Karena apa? Karena menimbulkan berbagai implikasi negatif terhadap institusi keluarga dan masyarakatnya. Terus dalam regulasi khusus ini, cloning manusia masih dalam proses pembahasan dan pengawasan yang ketat
Karena apa? Karena untuk diberlakukan dan untuk menghindari dampak sosial serta moral yang merugikan bagi masyarakat Indonesia gitu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Dadah.